Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang disukai anak milenial zaman sekarang. Masya Allah ternyata banyak ya hal yang disukai anak milenial zaman sekarang tapi ada hal yang positif dan ada juga hal yang negatif. Makanya kita harus pintar-pintar memilih nih, harus bijaksana juga dalam menggunakan teknologi yang ada di hidup kita sekarang ini. Masya Allah. Nah jamaah, kita ini sebagai manusia pasti pengen hidup sempurna, pengen jadi membahagiakan semua orang, bener gak Ustadz Maulana? Iya. Nah tapi kan namanya manusia gak ada yang sempurna, ya nggak sih? Nah itu dia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah betul banget, nah di zaman sekarang mungkin untuk anak-anak muda ini mungkin banyak yang bilang perfeksionis. Gitu ya, anak-anak. Orangnya perfect. Perfeksionis. Jadi segala sesuatunya itu pengen perfect, pengen sempurna gitu ya. Nah ini juga kadang di satu sisi jadinya positif karena dia itu wah ini banget apa jadinya semangat terus gitu ya, nggak mau ada kesalahan sama sekali. Tapi di satu sisi juga jadinya tidak pernah puas gitu. Nah yang pengen saya tanyakan bagaimana cara menyikapi sifat yang terlalu perfeksionis atau sifat yang tidak mudah puas ini Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustazah, Masya Allah. Ustazah Zipa, Masya Allah. Dan semuanya saya harus katakan Masya Allah. Apapun yang kita lihat, Masya Allah. Itu atas kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tidak ada yang sempurna. Semua pasti berpikir, aku mau seperti dia. Tunggu dulu. Allah sudah aturkan itu. Mohon maaf. Jikalau menyikapi yang tidak puas, ketidakpuasan, maka 3 yang harus disikapi. Yang pertama harus ridho. Ridho menerima takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Mohon maaf, senantiasa saya ingatkan, ada 3 jangan puas, ada 3 harus puas. Puaslah dengan rezeki yang Allah berikan. Puaslah dengan makanan yang ada. Dan yang ketiga, puaslah dengan pasanganmu. Puaslah dengan pasangan. Mohon maaf, kalau engkau melihat kata Nabi di luar itu indah, pulanglah ke rumahmu. Karena sebenarnya yang di rumahmu memiliki juga yang dimiliki wanita yang kau kagumi yang di luar itu. Dan jangan puas dengan 3. Jangan puas dengan ilmu, jangan puas dengan sedekah, dan jangan puas dengan amal. Amal, ilmu, sedekah. Jangan puas. Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Kalau berbicara tentang dunia, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga orang membangun bangunan, ini untuk bikin ini masjid ini bisa bertahan sampai 100 tahun. Bagus, pikirkan yang seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang akhirat, kebayang gak jangan sampai ini terakhir buatku. Nah dalam hal ini, atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita ridho, terima. Terima. Zalika takdirul azizul alim. Sudah diatur semua itu. Purana diatur. Sudah diatur. Purana. Jangan. Limaza. Kenapa. Hilangkan kalimat itu. Jangan ada kata kenapa. Kenapa? Oh salah. Kenapa saya tidak dihadirkan? Jadi anaknya Raffi Ahmad. Rafathar dong. Tidak bisa. Apa yang Allah sudah gariskan itu saja. Mohon maaf, jangan pernah ada pemikiran seperti itu. Apalagi bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Fungsikan saja apa yang kita miliki. Sudahlah, itu aja yang kau miliki, itu saja. Tidak usah memikirkan hartanya orang, miliknya orang. Orang yang bekerja kau yang hitung. Stres hidupmu itu. Nah, kembali lagi. Atas apa yang kita dapat, merasa qanaah. Apa itu? Merasa cukup. Merasa cukup aja. Ingat ya, jangan beli sesuatu yang bukan dari kantongmu. Jangan beli sesuatu yang bukan dari kantongmu. Iya, jangan. Maksudnya gimana Ustaz?
Berutang. Oh ngutang, pay later ya termasuk ya. Jadi apa yang kita miliki? Jangan besar pasak daripada tiang. Sudahlah, bersifat karena Allah. Memang kita tidak punya, ya namanya manusia tidak ada cukupnya. Selama kantong masih merada di atas, selama itu tidak ada cukupnya. Tapi merasa cukup itu penting. Itulah dalam Islam disebutkan sifat qanaah, merasa cukup. Ridho, syukur, qanaah. Selesai perkara. Ketika tiga sifat, tiga hal ini ada pada diri kita, maka tidak ada keluhan. Yakin. Masya Allah, jadi ridho, syukur sama qanaah insya Allah ya. Kunci hidup berarti tuh buat anak-anak dong. milenial tuh insya Iya. Allah. Yang diterima ridho Iya. atas takdir yang Allah kasih kepada kita, kita syukuri. Kemudian yang sudah ada ya qanaah cukup. Waduh, Masya Allah. Nah ini nih, ini yang bikin anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak dikit-dikit ngomong, duh gue lagi mental break dance nih. Waduh. Jangan katakan aku anaknya bapakku, tapi katakan aku. Waduh bener, aku ya karena aku sendiri gitu. Iya, jangan Nah, karena Mikdad jadi kan bapaknya atlet. betul, dosen Justru olahraga. Dosen olahraga. Mikdadnya jadi artis. Iya, meskipun beda gitu jalurnya tapi ya berdiri di kaki sendiri lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa? Berdiri di kaki sendiri iya. maksudnya. Baik, jamaah Masya Allah. Nah ini nih masih membahas mengenai anak-anak milenial. Anak milenial itu zaman sekarang lagi di sosial media tuh banyak banget yang ngeluh katanya, aduh gue lagi kena mental issue nih, mental health, kesehatan mental, butuh healing, self healing, kemana liburan gitu ya. Jadinya mental breakdown gitu ya. Bukan Nah, tadi break dance. salah dong, gak ada yang benerin tapi. Banyak hari ini banyak bahasa-bahasa yang nenek-nenek tidak tahu ya. Jaksel, bahasa Jadi yang Jaksel. benar mental breakdown atau break dance? Breakdown dong. Breakdown dong. Baik, nah sampai nauzubillah itu anak muda zaman sekarang yang karena ya alasannya itu lagi mental breakdown lah, lagi kena mental isu. Sampai nauzubillah sampai bunuh diri Ustazah. Aduh kan ngeri banget. Nah mungkin Islam ada arahan supaya anak-anak muda zaman sekarang itu menyikapi hal-hal seperti itu tuh gimana kalau lagi down itu apa yang disarankan oleh Islam? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih silakan. Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Sekarang seringkali kita mendengar tadi istilah mental breakdown ya, bukan breakdance ya. Bukan dong Ustazah. Dan banyak sekali candaan-candaan itu bahasanya, weh kena mental katanya, dan lain sebagainya. Nah bagaimana menyikapi hal demikian? Memang di zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat-sangat mempengaruhi mental seseorang. Karena ternyata yang dia lihat itu bukan seperti dulu lagi, media sosial yang jadi pertimbangan. Hidupnya harus seperti media sosial, ketampanan kecantikannya harus seperti yang diperlihatkan di media sosial. Akhirnya rasa bersyukur itu mulai pudar, mentalnya mulai terganggu. Jadi mental isu itu memang suatu hal yang tidak boleh dianggap sepele. Berawal dari stres, depresi, kemudian kena mental dan lain sebagainya, hingga kena penyakit-penyakit mental yang sulit untuk disembuhkan. Sampai banyak sekali yang akhirnya bunuh diri, menghilangkan nyawanya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus dekat dulu sama Allah. Cara dekat sama Allah adalah harus mengenal lebih jauh bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Kalau pengen dekat sama Allah, kita perkenalkan diri kita dulu. Jangan kenal sama orang lain dulu. Dirinya dulu fahamin. Ternyata saya seperti ini ya, sikap saya begini, hati saya begini. Apa yang harus saya rubah dari diri saya, muhasabah diri, introspeksi diri dan lain sebagainya. Ketika kita mulai mengenal diri kita sendiri, disitulah kita mulai mengenal Tuhan kita. Ternyata ada yang saya butuhkan. Seateis-ateisnya seseorang, tetap ketika dia sedang kesusahan, pasti yang disebut adalah Tuhannya. Ya, ada orang akunya ateis, nggak punya Tuhan. Tapi ketika dalam mara bahaya atau kesedihan, dia tetap mengatakan, ya Tuhan, ya Allah kok gini banget hidup. Artinya dia masih menganggap keberadaan Tuhan, keberadaan Sang Kholik, keberadaan Allah itu di sisinya, di dirinya. Jadi yang pertama, kenali dulu diri kita ini. Siapa kita, bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Lalu solusinya apa untuk ketika anak-anak muda atau siapapun itu, mau yang tua, yang muda itu enggak jadi pengecualian ketika kena mental tadi ya. Itu yang harus dilakukan pertama adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar sholat. Jadi penyakit itu ada dua model. Penyakit secara fisik jasmani, yang kedua penyakit hati atau mental, ya. Nah, kalau penyakit fisik itu cara menyembuhkannya gampang, datang ke dokter, sembuh, udah dikasih obat. Tapi penyakit hati yang sampai kena mental,
Jadi breakdown tadi yang harus dilakukan adalah mencari solusi. Solusinya dengan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Berdoa. Dan yang ketiga berzikir. Serta yang keempat adalah mencari circle pergaulan yang baik. Cari tempat orang-orang solih, orang-orang baik. Jangan udah kena mental kita breakdown, udah hati kita nggak pernah bersyukur. Kemudian lagi banyak hal-hal yang membuat kita depresi, kita campurnya di circle yang nggak kenal sama Tuhan. Yang apa-apa duniawi, akhirnya kita tambah jauh. Itu kalau secara pandangan Islam. Tapi kalau dari sisi kesehatan, saya pernah live bareng IG dengan salah seorang psikolog ya. Kalau kita kira-kira sudah mengarah ke penyakit mental yang harus dilakukan pertama datang ke psikolog, psikiater ya atau ahlinya, dokter-dokter yang bisa ngobatin kita. Yang kedua cari orang yang kira-kira bisa kasih masukan atau nasihat kepada kita. Jangan didiemin. Karena banyak orang yang dia kena penyakit mental tidak aware terhadap dirinya sendiri. Gak mau cari penyembuh, cari tempat untuk mengadu, akhirnya mencari jalan lain yaitu bunuh diri. Padahal tidak menjadi solusi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Duh, nauzubillah memang ya zaman sekarang itu kalau zaman dulu kita membandingkan hanya dengan tetangga kanan kiri. Kalau sekarang kan kita dengan ribuan orang di sosial media yang bahkan kita tidak kenal gitu ya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, baik Ustaz Syam, mohon izin nih, izin bertanya Ustaz Syam. Jadi setelah kita membahas mengenai sosial media, mengenai mental isu gitu ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya pengen beradaptasi juga dengan teknologi, tapi kita juga masih pengen tetap ada pada tuntunan Rasulullah dan agama. Mungkin ada doa supaya kita itu anak-anak milenial atau siapapun ya semua usia supaya bisa beradaptasi dengan teknologi tapi tetap gitu dalam koridor Islam gitu. Mohon doanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku saya Syifa, Ustaz Maulana, Mas Mikdad. Serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Karena kami yakin episode kali ini penontonnya banyak dari anak muda. Betul. Anak milenial karena dibangunin sama emaknya nonton tuh. Tema kamu banget itu lagi dibahas. Mental breakdown lah, insecure lah, ada circle. Banyak banget kosakata Ustaz Maulana hari ini. Iya. Luar biasa ada circle, ada insecure, ada mental breakdown. Self-healing. Ada self-healing Hidden gitu ya. gem. Subhanallah. Apa lagi? Iya. Suicide, ada bunuh diri, subhanallah. Maka dikatakan apakah ada amalan atau doa supaya bisa tetap mengikuti baginda Nabi SAW tanpa ketinggalan zaman. Jadi ada yang bisa kita modifikasi dari sunnah Nabi, ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Contoh misalnya siwak. Siwak itu kan membersihkan gigi. Apakah siwak ini bisa tergantikan dengan sikat gigi? Selama-lamanya tidak akan pernah. Siwak dengan sikat gigi tidak akan pernah tergantikan siwak ini. Walaupun kita sekarang instannya pakai sikat gigi. Namun tetap menjadi sunnah membawa yang namanya siwak tadi. Kemudian apa lagi? Sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang lainnya. Ada mungkin yang bisa tergantikan oleh zaman atau termodifikasi oleh zaman. Misal dahulu Nabi pakai onta, kalau sekarang mungkin pakai MotoGP gitu ya. Dahulu Nabi pakai panah, mungkin sekarang pakai AWM atau M24 gitu ya. Subhanallah. Dulu Nabi pakai pedang, mungkin sekarang diganti dengan apa? AKM atau M4 gitu. Subhanallah. Jadi senjata-senjata itu bisa termodifikasi. Namun ternyata ada yang tidak bisa digantikan oleh zaman daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Karena itulah hebatnya ajaran Islam. Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa. Dimanapun dia berada pasti akan cocok dengan kultur daerah tersebut. Subhanallah. Makanya ada terbagi-bagi imam madhab, imam fiqih itu terbagi-bagi. Ada imam Syafi'i yang terkenal dengan kehati-hatiannya. Kemudian ada imam Hambali, kemudian imam Maliki, ya, kemudian imam Hanafi. Semua masing-masing daerah tuh beda fatwanya. Kenapa? Karena untuk memudahkan umat kita. Bukan karena berbeda pendapat. Ini kok Islam kok nggak konsisten banget. Masa imam yang satu bilang begini, imam yang satu bilang begini. Satu bilang menyentuh istri batal wudunya. Satu bilang menyentuh istri tidak batal wudunya. Karena masing-masing daerahnya berbeda. Dan menyesuaikan dengan daerah tersebut. Kenapa Imam Syafi'i batal wudu ketika menyentuh istri? Itu berlaku ketika Imam Syafi'i berada di daerah yang banyak air. Gampang wudu. Coba itu berlaku di Mekah. Orang tawaf setiap kena lawan jenis batal, tawafnya ngulang lagi dari awal gitu. Maka di sana tidak batal wudhu ketika bersentuhan dengan istri. Maka subhanallah. Jadi ternyata adakah doanya? Doa yang subhanallah dipanjatkan untuk melatih hati kita untuk istiqamah. Dalam surah Ali Imran ayat 8 sering kami mengulangi doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau buat hati kami ini melenceng.
ya setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami setelah kita menjalani Ramadan yang luar Amin, biasa amin, ya ini dan berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Maka minta Amin. rahmat Allah dan minta istiqamah kepada Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya kita yang harus menyesuaikan ya, bukan Al-Quran menyesuaikan dengan teknologi zaman sekarang Karena ya, tidak apapun bisa. pasti ada jawabannya dalam Al-Quran. Betul, Masya Allah. Baik jamaah, Alhamdulillah luar biasa nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillah, baik langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disamarkan nama saya. Baik, saya sering diejek oleh teman saya karena saya tidak punya pacar. Saya sering minder ketika ngumpul dengan teman-teman karena mereka dan selalu menyarankan saya untuk mencari pacar. Bagaimana solusinya Ustadz agar saya tidak dikata-katain melulu soal pacar oleh teman saya? Afwan, waduh ini mengenai pacar jodoh mungkin Ustazah mungkin boleh dijawab. Silakan. Boleh tausiah. Siap, Silakan. terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para anak-anak milenial yang sedang menonton. Tidak usah galau ketika kita tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pacar itu cuman status, jomblo itu cuman status. Jadi jomblo itu bukan dosa besar. Jadi jomblo itu bukan suatu kesalahan. Jadi jomblo itu juga tidak memalukan, betul begitu ya? Betul. Alhamdulillah nggak ada yang jomblo kita semua. Betul. Jadi jomblo itu cuman status sebenarnya. Punya pasangan cuman status, apalagi kalau statusnya masih pacaran. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Tapi pertama yang ingin saya bahas adalah apa hukum pacaran itu tersendiri. Ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fiqh itu disebutkan al-aslu fil asya al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Asal suatu hukum itu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah pacaran sebenarnya asal hukumnya adalah boleh. Karena pacaran ini maknanya saling mengenal untuk ke tahap yang lebih serius. Tetapi menjadi haram berpacaran ketika di dalamnya dilakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. Dan biasanya zina itu dilakukan ketika kedua orang, laki-laki dan perempuan itu saling berkhulwat. Sepi-sepi, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau perempuan jalan kemanapun kalau bisa dengan mahramnya. Baik itu mahramnya perempuan ataupun laki-laki. Jangan sampai dia berkhulwat dengan orang yang tidak halal dengan dia. Jadi ketika kita diejek oleh teman kita, kamu gak punya pacar ya, kamu jomblo ya, alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama saya. Allah gak pengen saya bermaksiat, Allah ingin menjaga saya, insya Allah jodoh saya sekarang lagi menjaga diri juga. Jadi orang yang tidak pernah pacaran itu juga Allah jaga jodohnya insya Allah. Jadi jodoh itu cerminan diri kita. Jangan malu diejek gak punya pacar, malu ketika kita ketinggalan dalam beramal solih. Malu ketika kita bermaksiat, malu ketika kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malu ketika kita ketinggalan hal-hal baik dari kawan-kawan kita. Ada ketemu kawan kita dia sudah hafil 30 juz, sudah hafizah 30 juz, malu kita. Kamu belum hafal Quran 1 juz saja belum kelar-kelar, baru malu. Kamu sholatnya bolong-bolong, baru malu. Kamu sedekahnya gak kayak saya sekali sedekah 50 juta. Ini kamu sedekah cuma 1.000 perak, 2.000 perak dan lain sebagainya, itu baru malu. Malu dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Karena malu adalah salah satu karunia atau mutiara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan arba'atul jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah kasih buat anak Adam, buat manusia. Apa itu? Yang pertama fal aklu, dikasih akal manusia. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makhluk lain itu tidak dikasih sama Allah. Yang kedua waddin, agama. Hewan, jin dan lain sebagainya itu enggak punya agama, kita punya. Yang ketiga wal haya, sifat malu, minder kalau sesungguhnya hal tersebut tidak beriringan dengan syariat. Dan yang keempat wal amalus solih,
amal soleh Allah berikan kepada manusia. Jadi teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan jangan malu jadi jomblo apalagi belum punya pacar. Insya Allah ada jalan lain yang Allah siapkan dan jodoh terbaik buat kita semua. Wallahu Masya a'lam bishawab. Allah. Jadi mungkin jodohnya itu masih disimpan sama Allah, masih dijagain sama orang tuanya atau lagi Bisa dijagain jadi sama belum orang lahir, lain. bisa jadi belum Bisa lahir. jadi belum lahir. Waduh bedanya berapa tahun tuh. Baik, berapa tahun? Nggak tahu, aku aja tahu sih di sini Jihan masih SMP. Tuh kan, baru saya mau bilang, tapi saya nggak tahu tepatnya berapa. Tapi jangan khawatir, jangan insecure masalah pasangan karena insya Allah nanti Allah akan memudahkan segala caranya asalkan kita mendekat pada Allah. Baik jamaah, insya Allah setelah yang satu ini kita akan memberikan kesempatan lagi. Insya Allah nanti pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Subhan